Pengurus Harian Yayasan Ibu Bahagia Batam, Kepala SDIT Tunas Cendekia Batam, Kepala PAUD IT Tunas Cendekia Batam, Ayah Bunda Wali Murid SDIT Tunas Cendekia dan PAUD IT Tunas Cendekia, Ayah Bunda Wali Murid baru PAUD dan SDIT Tunas Cendekia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita yang pesertanya adalah seluruh wali murid baik dari PAUD IT dan SDIT Tunas Cendekia. Baik ayah bunda semua, sebelum kita mulai, kami minta agar dapat menghidupkan kameranya agar terlihat wajahnya ayah bunda semua. Gitu ya. Jadi tidak tulisan saja yang muncul, tapi juga wajahnya juga muncul. Ya, silakan ayah bunda untuk dapat mengaktifkan kameranya. Uh, Baik, sudah aktif? Oke, baik. Terima kasih ayah bunda semua. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Miftah. Kepada Ustadz Miftah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
masir. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Miftah yang telah membacakan tilawah Quran. Semoga baik kita yang baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Ibu Bahagia Batam yang kali ini akan diwakili oleh Bunda Sri Juliati SPD AUD. Kepada Bunda Yuli dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di siang hari ini, di sela-sela istirahat kita ya, alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul bersama dalam agenda kita webinar parenting, insya Allah yang sudah kedua kalinya ini ya, insya Allah. Dan semoga kita semua diberikan niat yang lurus ya untuk bersama-sama bisa menikmati ya untuk agenda parenting kita pada siang hari ini. Salat beriring salam kita lipat curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir usia kita dan semoga kita bersama-sama akan mendapat syafaat di akhir lahir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Bendri
Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati orang tua wali murid ya, yang juga sudah hari ini sudah bisa bersama dengan kami ya dalam agenda kita parenting Boina hari ini. Dan yang kami hormati juga seluruh guru-guru, ustaz saja, bunda-bunda ya, yang sudah bersama ya untuk bersama-sama untuk menikmati ya ilmu kita pada siang hari ini. Dalam hal ini saya mewakili Ustadz Bahtiar yang tidak bisa hadir pada hari ini dikarenakan memang ada tugas di luar. Sehingga hari ini perkenalkan saya menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang mana salah satunya adalah tujuannya adalah bagaimana kita semua ya, baik orang tua maupun guru-guru mempunyai sinergi ya di dalam mendidik putra-putri kita, khususnya yang diamanahkan di sekolah kami. Kan dalam hal ini beberapa agenda yang sudah kami lakukan dalam kegiatan parenting kita yang ini hari juga, semoga bisa ya menjadi sarana kita bersama di dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mensupport ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang nanti akan didapatkan ya melalui webinar pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja kata sambutan yang bisa saya sampaikan sedikit, karena mungkin nanti insya Allah lebih banyak nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Bendri ya, karena itu tujuan utama kami. Kami dari yayasan insya Allah kedepannya akan memfasilitasi ya dalam kegiatan tentunya yang bisa bersama-sama untuk meningkatkan bagaimana kualitas kita sebagai orang tua dan guru ya, yang untuk mewujudkan generasi-generasi kita tentunya menjadi anak-anak yang sesuai harapan kita semuanya. Mungkin itu saja, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadirnya Ketua Yayasan Harian kami pada hari ini. Mudah-mudahan orang tua murid ya dan semua selalu semangat ya di dalam mendapatkan ilmu, khususnya melalui parenting yang kita diadakan di sekolah kita ini. Sekali lagi, akhirnya kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Yuli yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum memulai ke materi. Kepada Ustadz Miftah dipersilakan. Silakan Ustadz. Suaranya di mute, suaranya dibuka mute-nya. Suaranya. Udah. Barengan Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawilu biha a'marana ma'al ibadati wal istiqamati wa tusayhu bi asadana wa tunawwiru biha qulubana binuri ma'rifatika wa tuksiru biha amwalana wa awladana wa talamidana wa atba'ana wa taslihu bi ahwalana wa akhlaqana wa tufarriju biha kurubana wa takshifu biha humumana wa ghumumana wa taqdi hawaijana wa tahliku bi'adana wa tanfa'u bi'ulumana wa tuhaslu bi maqasidana wa tarfa'u bi darajatina wa tusahilu bi umurana wa tahfalu bi imanana wa tarfa'u jami'al bala'i wal afati wa tuhlina bi sakaratina wa tudkhiluna jannataka bi ghairi hisabin wa tuhassinu bi khatimana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni a'udzu bika min hammi wal hazan wa a'udzu bika min 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma 'afina fi badanina wa 'afina fi sam'ina
وعافنا في بصرنا وعافنا في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustaz Miftah. Alhamdulillah kita telah sampai pada puncak acara kita, yaitu sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Bendri. Namun sebelum itu kami minta kepada Ibu semua untuk dapat mengaktifkan kameranya. Nah, jadi sekali lagi agar dapat mengaktifkan kameranya, sebab kami di sini masih ada yang belum mengaktifkan kameranya. Jadi sekali lagi mohon diaktifkan kameranya. Baik, saya bacakan singkat profil dari Ustaz Bendri Jayusur Rahman, pemateri kita hari ini. Nama Bendri Jayusur Rahman, lahir di Jakarta tahun 1981, kemudian domisilinya di Cipayung, Jakarta Timur, Instagram, Twitter @ajbendri, channel YouTube Langkah Kita, status menikah, 1 istri 5 anak. Kemudian moto senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas saat ini, mubalik, penggiat keayahan dan praktisi parenting Islami, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku Fatherman, sudah terbit di www.fatherman.id. Jadi boleh Ibunda untuk mana tahu ada yang ingin membeli bukunya. Kemudian narasumber berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi. Jadi beliau nggak asing lagi di beberapa stasiun televisi untuk mengisi beberapa acara, gitu ya. Demikian. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada Ustaz Bendri. Kepada Ustaz Bendri, dipersilakan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Tanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati para pengurus yayasan dari PAUD dan SDIT Tunas Cendekia Batam, dan terutama buat para sekolah dan juga para staf pengajar, dan juga ayah dan bunda yang menyaksikan program kita dari manapun lokasi saat ini berada, baik yang sedang ada di rumah, ya saya lihat tadi ada yang sambil berberes, mungkin ada yang sambil masak gitu ya. Ada juga yang mungkin dalam kondisi sedang dalam perjalanan. Jadi kami juga melihat ada yang sedang dalam perjalanan naik kendaraan, atau mungkin dari lokasi lainnya dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kita tetap memuja dan memuji Allah di masa pandemi di mana kita belum bisa berkerumun seperti biasanya. Allah berikan nikmat berupa teknologi digital yang saat ini hadir, sehingga membuat kita bisa terkoneksi dari daerah atau kediaman masing-masing. Inilah bukti nikmat Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi kita mengalami kesulitan tapi kemudahan juga kita rasakan. Salah satunya lewat teknologi digital yang hadir yang membuat kita tetap bisa beraktivitas meski tidak berkerumun.
Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, di mana saat itu orang belum punya teknologi secanggih sekarang, orang berbulan-bulan di rumah sampai setahun itu pasti stres luar biasa. Ya, di rumah paling hiburannya cuma nonton TV. Ya, sampai hafal semua iklan kan begitu. Bagi yang punya pasangan katanya alhamdulillah masih punya hiburan. Kasihan saudara-saudara kita yang jomblo gitu, mau keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana begitu. Tapi alhamdulillah semuanya tidak terjadi hari ini karena meski kita ya dalam keadaan di rumah, kita tetap terhubung. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita sedang belajar bersama, belajar tentang parenting yang sejatinya ini ilmu tentang keorangtuaan. Ilmu tentang orang tua berarti menjadi target utama dalam parenting adalah orang tualah yang pertama kali memperbaiki dirinya. Makanya tagline yang menarik dari judul yang disampaikan oleh panitia, orang tua hebat, anak hebat. Jadi target pertama adalah orang tuanya. Karena memang parenting berbicara tentang parent, orang tua. Sehingga kalau ada yang setiap bahas parenting anak-anak, mulu yang dipikirin anak saya, bagaimana ya? Saya selalu ingatkan kalau anak-anak namanya bukan parenting, tapi childrening. Nah ini berbedalah kalau kita memahami tentang parenting yang sejatinya orang tualah yang memperbaiki dirinya. Mengapa demikian? Karena sejatinya kalau kita lihat tentang bagaimana petunjuk Allah kepada orang tua dalam rangka perbaiki keluarga, Allah memulai dengan menyapa diri kita sebagai secara personal lebih dahulu sebelum keluarga kita. Dan ayatnya sudah sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang disuruh pertama kali siapa? Menjaga diri sendiri dulu sebagai orang tua. Jadi kita dijaga diri dulu. Barulah keluarga kita, pikirkanlah pasangan kita dan juga anak-anak kita sebagai target berikutnya. Sehingga inilah yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pengasuhan anak ya yang kadang-kadang tidak sampai orang tua stres sendirinya karena orang tua lebih fokus kepada perbaikan anak-anaknya. Pada sejatinya anak-anak itu adalah cermin dari sikap dan perilaku kita. Di mana namanya cermin pastinya akan membuat kita mendapatkan bayangan tentang hakikat dari perilaku yang tanpa sadar mereka terima dari kita. Sehingga dalam hal inilah kalau ibu-ibu pernah bercermin, pasti ibu-ibu mengalami kondisi yang tampilan tidak sesuai harapan. Ya, lagi bercermin tiba-tiba nampak di wajah itu ada seperti cemong ya, tanda noda hitam di pipi itu. Bagi kita yang waras, kalau kita menyadari di cermin itu ada gambar wajah kita yang cemong di pipi, maka kita buru-buru mengambil air, kita usap pipi kita dan kita bersihkan. Ya, hanya orang yang tidak waras yang cerminnya malah yang digosok-gosok. Ini kenapa sih? Ngaco nih ya. Kenapa ada cemong nih? Cerminnya kita pukul, kita omelin gitu ya. Ternyata tidak merubah kondisi bahwa wajah kita tetaplah ada cemong atau kotoran di pipi. Demikian juga dalam beberapa hal ketika kita menghadapi anak kita dan nampak anak kita, kok mereka malas banget ya baca Qurannya. Kok mereka tuh kalau dipanggil waktu sholat, kenapa ya mereka malah main game. Kenapa begini, kenapa begitu. Yang muncul adalah orang tua yang ngomel-ngomel. Orang tua yang marah-marah, kamu tuh susah banget dibilangin sih. Sholat tanpa berpikir, merenung untuk menengok ke dalam. Jangan-jangan malesnya anak, kata-kata kasar anak, atau mungkin sikap-sikap anak yang buruk, itu semua ada cerminan dari diri kita. Yang membuat kita sejatinya lupa bahwa kitalah yang harusnya memulai memperbaiki diri. Makanya ini menjadi salah satu kata kunci pertama dalam kita memahami ya tentang ilmu parenting. Bahwa ilmu parenting berbicara tentang bagaimana perbaikan diri sebagai orang tua. Ya, perbaikan diri sebagai orang tua. Sehingga Al-Quran sendiri mengajarkan betapa banyak doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran
Dan terkait dengan anak, ternyata doa-doa yang mengajarkan tentang perbaikan diri sebagai orang tua. Sebab banyak orang tua yang mohon maaf ya, sering misalnya kalau ditanya tentang urusan doa, pastinya banyak yang rajin berdoa untuk anaknya. Ya, sering saya tanya ya dalam beberapa forum ibu-ibu, bapak-bapak pernah doakan anak, pasti banyak yang bilang ya alhamdulillah Ustadz, doa bahasa Indonesia atau bahasa Arab doanya atau bahasa daerah gitu ya. Biasanya pakai bahasa Indonesia. Oh baik gitu. Apa isi doanya? Di antara kita mungkin familiar dengan doa seperti ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, jadikanlah anakku anak yang solehah, penghafal Al-Quran. Ya. Doa ini sering kita lafalkan. Bagaimana hukumnya doa ini? Kalau kita ditanya, doa ini sering nggak kita ucapkan? Tentu sering. Doa ini benar nggak secara hukum? Tentu benar. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, doa ini nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Sebab banyak ketika orang tua saya tanya, ibu sering doa begini nggak untuk anak-anaknya? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Ya Ustadz, saya sering doain itu. Pertanyaan kedua adalah, ibu sendiri minta nggak? Maksudnya minta nggak pengen jadi ortu yang soleh, ortu yang soleh. Minta nggak ibu hafal Quran? Sebagian ortu bilang, enggak Ustadz kan saya udah tua. Sebagian ortu langsung berdalih, kan saya udah tua. Banyak sekali di antara kita lupa bahwa meminta anak soleh soleha itu lupa bahwa diri kita lah yang pertama kali harusnya kita minta. Karena dalam urusan terkait akhirat kadang-kadang nggak fair gitu. Seringkali berdoa untuk anak urusan akhirat, ya Allah. Jadikan anakku anak yang soleh penghafal Al-Quran. Itu buat anak. Giliran orang tuanya mintanya beda. Ya Allah, tambahkanlah gajiku ya Allah. Naikkanlah jabatanku ya Allah. Mudah-mudahan tahun depan bisa lolos ke Senayan. Bisa ikut konsultasi pilpres pilkada. Giliran ortu mintanya dunia-dunia. Anak diminta akhirat. Kan gak nyambung. Makanya dalam hal inilah seringkali akhirnya anak-anak kita tidak merasa bahwa terjadinya perubahan dalam diri karena tidak mendapatkan contoh yang real dari orang tuanya. Ya, dan ini bisa kita lihat ya. Mengapa akhirnya anak-anak itu sulit banget diperbaiki? Karena kita sendiri nggak memperbaiki diri. Karena kita lupa untuk menjadikan diri kita lah pertama kali upaya perbaikan diri tersebut. Nah, makanya Al-Quran ketika memberi contoh tentang doa-doa yang dilakukan oleh para nabi, ya agak menarik ya, karena para nabi sendiri yang telah dijamin surga terkait dengan urusan anaknya, mereka mengajarkan doa yang mungkin selama ini doa ini jarang kita lafalkan. Coba lihat doanya Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim misalnya ayat 35 ketika beliau meninggalkan anak istrinya. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rob, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Ibrahim dalam urusan akidah terkait dengan penyembahan terhadap berhala, dia berlindung dirinya dulu, jauhkanlah aku. Padahal Ibrahim nabi, masa iya nabi nyembah berhala? Tapi Allah menginginkan Ibrahim memulai dengan dirinya. Maka dia minta, jauhkanlah aku. Coba lihat betapa banyak ortu yang dalam doanya tidak melibatkan dirinya dalam perbaikan. Contoh lain berikutnya lihat surat Ibrahim ayat 40. Ketika Ibrahim berdoa. Dan doa ini sering kita lafalkan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku penegak sholat. Demikian juga keturunanku. Coba perhatikan. Masa iya Ibrahim gak sholat? Kan dia nabi. Pastinya Ibrahim sholat. Justru dari ayat ini sejatinya Allah mengingatkan. Bahkan seorang nabi aja minta dirinya penegak sholat. Barulah anak-anaknya. Ini memberi isyarat betapa Nabi saja mengajarkan tentang dirinya lah yang pertama kali dijadikan target dalam upaya perbaikan urusan akhirat. Karena apa? Karena inilah target pertama dalam parenting, bahwa parenting adalah ilmu perbaikan parent. Yaitu parentnya adalah orang tuanya. Pun kalau ternyata orang tuanya itu sudah berusaha sungguh-sungguh memperbaiki dirinya, namun ternyata hasilnya
tidak sesuai harapan, apakah orang tua itu disebut gagal? Tidak. Orang tua tidak sebut gagal selagi dirinya terus perbaiki diri. Inilah dialami oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, satu contoh. Atau Nabiullah Adam alaihissalam, yang mereka dua orang ini bahkan dipuji oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Perhatikan di antara 4 tokoh yang dipilih semua makhluk di muka bumi, Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Khusus Ibrahim dan Imran dapat gelar keluarga karena ternyata pasangan dan anak-anaknya mendapatkan dakwahnya dan menjadi sosok yang soleh dan soleha. Beda dengan Adam dan Nuh. Adam itu salah satu anaknya pembunuh yang kita kenal Qabil, sementara Nuh istrinya kafir dan anaknya pun juga kafir. Ya, istrinya bernama Wa'ilah, yang anaknya bernama yaitu adalah Yam atau Kan'an, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Ternyata Adam dan Nuh tidak bisa dapat gelar keluarga, tapi dirinya dipujilah Allah sebagai individu yang terbaik. Mengapa demikian? Inilah jawaban Allah bahwa sekiranya kita sudah bersungguh-sungguh dalam mendakwai keluarga, tapi kita berhasil, sejatinya Allah tetap menganggap kita sukses karena usaha kita. Karena kesungguhan kita dalam rangka memperbaiki diri dan mengajak keluarga kita. Coba lihat bagaimana Nuh usahanya. Bagaimana Nuh meskipun dalam hal ini beliau tidak mampu mengajak istri dan anaknya menjadi seorang penyembah agama Allah, ternyata Nuh dianggap sukses. Karena apa? Karena Nuh usahanya yang gigih, tak pernah putus asa. Di dalam surat Nuh misalnya Allah menceritakan kalimat Nuh ketika sedang mendakwai di keluarganya dan kaumnya. Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam dan siang. Bukan bertambah dekat, malah kabur. Ternyata Nuh menceritakan bahwa bagaimana usahanya mendakwai kaumnya, anak istrinya malam dan siang. Ya, kalau kita mungkin siang doang ya, malam tidur ya, atau nonton bola. Nuh tidak. Nuh malam siang dia dakwai. Bukan bertambah dekat, pada kabur semuanya. Inilah salah satu yang membuat Allah memuji Nabi Nuh karena kegigihannya. Karena usahanya, meskipun secara hasil anaknya tetap kafir, ya karena anaknya kekeh dengan kekafirannya, yang disebut Yam atau Kan'an ini, tapi Allah tidak mengatakan Nuh engkau gagal, tidak. Allah memujinya, bahkan Nuh dapat gelar Rasul Ulul Azmi. Dia disebutkan ada soal Al-Qaf bagaimana Nuh dapat gelar Rasul Ulul Azmi. Apa pasalnya? Karena Nabi Nuh mengajarkan betapa kesungguhan dirinya untuk memperbaiki diri dan terutama perbaiki pasangan dan anak-anaknya. Maka inilah yang harus kita coba praktekkan dalam kehidupan. Bahwa orang tua yang hebat bermula dari kesadaran bahwa dirinya lah yang berusaha memuhasabahi diri. Sebelum meminta anak dan istrinya, dirinya dulu. Makanya Al-Quran misalnya ketika menyebutkan ya dalam surat An-Nisa ayat 9, ketika Allah menceritakan wajibnya kita waspada jika sekiranya meninggalkan generasi yang lemah, kata Allah, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka zuriatan di'afan, generasi yang lemah yang mereka khawatirkan keberadaan mereka. Jadi Allah memberi warning, peringatan, jangan sampai engkau meninggalkan generasi yang lemah. Yang generasi yang justru menjadi sumber masalah, ya biang kerok. Ketika Allah membahas tentang generasi yang lemah ini, apa yang pertama kali Allah nasihatkan kepada kita? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang pertama justru orang tua diminta bertakwa dulu secara individu. Minta bertakwa. Kenapa? Karena inilah kata kuncinya. Kata kunci kita dalam rangka memperbaiki anak kita adalah ketakwaan. Sebab yang membuat anak kita bisa berubah itu karena pertolongan Allah. Ya, bukan semata-mata karena kepandaian kita.
Jangan sampai merasa bahwa ortu ini ya disebabkan karena dalam hal ini karena kita jago di bidang ilmu psikologi, bukan. Semua adalah karena Allah menghendaki kita, karena kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga hati-hati, jangan bangga dengan kemampuan ya. Mungkin maaf misalnya kayak saya misalnya, wow Ustadz Benri ahli parenting pasti anaknya baik. Siapa bilang? Saya nggak bisa menjamin anak saya pasti baik. Tidak. Karena sejatinya yang mengajak, yang membuat anak bisa berubah itu adalah Allah. Karena Allah yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang, tapi Allah lah yang ngasih hidayah. Makanya dalam zikir yang sering kita baca, mungkin sebagian di pagi-pagi atau pagi petang, itu kan ada zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni nafsi ila nafsi qarfata ain. Ya Rob, ya hidup, ya yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, kan itu dengan rahmatmu kami memohon, ya perbaikilah kami dalam segala urusan, ya wala takilni ila nafsi, jangan kau sandarkan kepada diri kami kebaikan korfata ain, meskipun sekejap mata. Jadi kita tidak boleh menyandarkan hebatnya perubahan anak itu karena ya dalam hal ini adalah karena hebatnya kita, tapi semua karena Allah lah yang menganggap diri kita sebagai seorang ayah dan ibunda yang hebat. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 9, solusi pertama falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Solusi pertama itu bertakwa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya mohon ya, karena bisa jadi pengaruh yang paling dahsyat dari kenapa anak-anak kita itu ya sulit banget dikendalikan, ya kenapa sih anak saya itu susah banget Ustadz ya, kalau dinasehatin itu selalu ngelawan. Ya, sebagian ortu merasa apa saya mungkin kurang ilmu parenting ya, atau jangan-jangan karena saya nggak belajar psikologi anak. Itu boleh kita pelajari, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena berbicara tentang hubungan kita dengan anak selalu ada Allah yang mengikat dan menentukan kualitas hubungan. Inilah yang disebut cinta segitiga. Di dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallahu alafa bainahum. Allah tantang itu, sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak bakalan bisa kata Allah, ma alafta baina qulubihim walakinallahu alafa bainahum, tapi Allah menyatukan. Makanya hubungan kita dengan anak sangat erat kaitannya hubungan kita dengan Allah. Ya makanya sebagai ulama mengatakan antara kita dan Allah ada anak itu kayak cinta segitiga. Atau cinta segitiga? Ini sebelah sisi kanan ini adalah kita, sebelah kiri ini adalah anak kita, di atasnya adalah Allah. Coba lihat, jika kita semakin dekat dengan Allah, anak kita semakin dekat, maka semakin dekat dengan anak. Jika kita dan anak kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari anak. Makanya kenapa? Dalam hal ini para ulama menjadikan betapa spiritualitas itu fundament yang paling penting. Sebagian besar orang tua misalnya di masa pandemi stres, sampai ngomel-ngomel tiap hari, ya marah-marah sama anak. Salah satunya adalah karena beban yang dialami ketika ngajar anak di rumah tidak sebanding dengan kekuatan spiritual kita. Padahal ketika kita mendapatkan tugas yang berat, harusnya dibarengi juga dengan ya kemampuan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, Allah membuat sebuah perumpamaan bahwa apa yang dialami oleh Nabi ini sebagai perkataan yang berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya wahai Nabi, kami berikan kepadamu perkataan yang berat. Qaulan tsaqila yang dimana oleh para ulama ya, karena apa yang dialami Nabi setelah berdakwah ini sesuatu yang berat. Dia kehilangan zona nyamannya, makanya di ayat pertamanya Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang berselimut. Seolah-olah Allah mengatakan setelah ini zona nyamanmu sudah tidak ada lagi, disingkapkan. Setelah ini engkau akan mengalami masa yang sulit, berat. Maka ini yang dialami oleh baginda Nabi SAW, masa yang berat.
Maka apa yang terjadi ketika Rasulullah mengalami situasi ini? Ya ayyuhal muzammil, ya. Ternyata Allah memulai dengan perintah, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Intinya Allah bukan meringankan beban Nabi, yang jelas Nabi malah dikasih penguat untuk bisa menanggung beban. Apa caranya? Pertama, bangun di tengah malam, yang kedua tilawatil Quran. Ternyata kalau kita ingin memiliki kemampuan mengatasi situasi yang sulit, terutama dalam rangka mengurus anak, yang pertama kali adalah hebatkan diri kita di hadapan Allah dengan kualitas ibadah yang lebih baik. Salah satu caranya adalah bangun tengah malam dan tilawatil Quran. Sebagian ortu, mohon maaf nih, ortu-ortu milenial zaman now ini, kalau seminar parenting duduk paling depan. Ya, buku-buku parenting dibaca, dibeli, mahal nggak ada masalah. Ya, ada seminar, webinar yang jumlahnya mahal, ikut. Tapi mohon maaf ya, sholat malamnya males, tilawah Quran nggak pernah, ambruk. Makanya menghadapi ketika situasi anak ya lagi berada di rumah ngajar, stres sendiri. Ya banyaklah ibu-ibu yang tercerita, ya Allah Ustadz, dulu mas sebelum pandemi enak Ustadz. Saya bawa anak ke sekolah, ya sambil nunggu anak sekolah, ya suami saya berangkat ke kantor, saya bisa leha-leha di rumah. Ya sambil nonton sinetron di Indosiar ya yang ada lagunya Rosa itu ku menangis kan katanya gitu. Sekarang kok gantian saya nangis ya Ustadz. Lagunya saya ilhami banget. Kenapa banyak emak-emak yang stres justru? Karena banyak yang mungkin lagi di rumah ya atau mungkin dalam urusan ngasuh anak cuman mikirin gimana ngomong apa sama anaknya, materi apa ya, lupa membekali diri untuk sholat dulu dan baca Quran dulu. Sama karena tidak ada yang bisa menguatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Makanya ini menjadi nasihat penting buat kita semua. Bahwa ketakwaan adalah kata kunci yang menunjukkan betapa kita menyadari bahwa Allah lah yang bisa mengubah anak kita menjadi anak yang baik karena ketakwaan kita kepadanya. Karena itu hati-hati. Hati-hati dari perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah. Karena perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah pasti berdampak kepada apa? Pengasuhan. Berdampak kepada pengasuhan. Dosa-dosa yang dilakukan orang tua hati-hati. Ya makanya salah satu nasihat yang dinukil dalam kitab ya Al-Bidayah wa Nihayah yang tulis Ibnu Katsir, yaitu ketika Al-Fudayl bin Iyad menasihati ya murid-muridnya dengan mengatasnamakan dirinya. Ya kata beliau, la asi Allah, sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Faraftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khalimi wa bi fa'ri fi baiti. Ya sungguh aku maksiat kepada Allah dan dampak maksiatku ada 4. Nah hati-hati, orang tuh bermaksiat itu dampaknya 4. 1, kendaraan yang suka mogok. Ya dalam hal ini dulu kendaraannya himar, ya keledai yang tidak mau ditunggangi, yang memberontak terus. Yang kedua, anak dan pasangan yang sulit diatur. Jadi dampak maksiat itu anak dan pasangan sulit diatur. Omongan kita itu nggak berbekas di hati, dibantah terus sama anak. Pasangan kita juga seringkali ngomel sama kita. Bukan karena kita nggak pandai ilmu komunikasi, tapi karena hatinya sudah direnggangkan oleh Allah. Yang ketiga kata Allah, maaf kata Firdaus, pembantu yang mengesalkan hati. Ya, kita punya pembantu tapi ngelawan, bantah terus, gak cocok lah. Yang keempat kata Firdaus, dampak dari maksiat itu adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Jadi hati-hati, tikus yang disebut oleh para ulama sebagai hewan fasik diyakini adalah sebuah isyarat ya oleh para ulama bahwa hewan fasik hanya datang ke rumah pelaku maksiat. Makanya dulu kalau ada orang-orang yang suka berbuat dosa, maka salah satunya ya tikus ya dan hewan-hewan menjijikan lainnya datang sebagai pengingat. Inilah salah satu mengapa wajibnya kita waspada. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana ini Ustadz, saya ini udah ngajar anak, udah berusaha tapi kok saya susah banget. Kalau dia ngomel pasti ya saya bentak-bentak ya, susah banget ya. Jawabannya semua ternyata kembali ke spiritualitas orang tua. Betapa banyak orang tua yang misalnya menanyakan ke kami, Ustadz bagaimana caranya biar bisa sabar. Ya, ternyata kesabaran ini sesuatu yang tidak bisa instan.
dia diperoleh dari latihan. Ya, saya sering mengibaratkan sabar ini seperti otot six pack yang kalau kita masuk sebuah training atau tempat fitness center itu nggak bisa langsung otot kita langsung kebentuk. Dia dibentuk lewat latihan. Ya, dan latihan kesabaran ini salah satu bentuknya lewat ibadah yang digandengkan dalam Al-Quran. Apa ibadahnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, perhatikan antara sabar dan sholat digandeng oleh Allah. Mengapa sabar dan sholat selalu digandeng oleh Allah? Jawabannya karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Maksudnya gimana? Mohon maaf nih, siapa yang kalau lagi capek, lagi lelah, kemudian sholatnya terburu-buru, Allah maka pasti saya jamin dia nggak sabaran. Orang yang sholatnya tidak tumakninah, saat menghadap Allah dia buru-buru karena saking lelahnya, walaupun kita mungkin maklum, tapi ketika menghadap Allah saja dia tidak sabar, sementara Allah lah yang memberikan yang namanya energi positif dalam menghadapi masa sulit, bagaimana dia bisa sabar sama makhluknya, terutama sama anaknya. Makanya salah satu yang membuat kita ini ya selalu mudah marah kepada pasangan, mudah marah sama anak, karena perisai yang menjaga emosi kita agar tidak keluar meledak yang namanya sabar itu telah jebol karena tipis. Dan kesabaran yang tipis itu ditentukan dari kualitas sholat. Makanya kalau ayah bunda sholatnya masih buru-buru, nah itu pasti nggak sabaran. Latihlah dari sekarang, perbaiki dalam keadaan secapek apapun, perbaiki kualitas sholat kita minimal jangan buru-buru. Tumakninah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti bisa. Ya, kenapa bisa? Pastinya di antara kita pernah sholat setumakninah itu. Kapan itu? Ya dulu waktu ujian praktek sholat pas kelas 6 SD. Kan itu sholat kita paling tumakninah itu. Waktu praktek sholat itu SD kan lihat aja di depan guru-guru agama, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dulu tuh kalau sholat kita paling tumakninah dulu banget itu. Di depan guru-guru SD gitu ya. Enggak ada depan guru-guru SD sholatnya Allahu Akbar kabira Allahu Akbar subhanallah, enggak ada. Ternyata kita bisa kok, kita bisa sholat paling tumakninah asal penuh kesadaran. Maka kalau kita lihat kasus-kasus yang dialami sebagian besar kita ketika menghadapi anak itu dengan emosi yang tinggi, semua bisa jadi bermula dari nggak sabarnya kita terutama pada saat sholat. Maka ini kata kuncinya, mengapa perbaikan yang kita lakukan mulai dari perbaikan sederhana. Oh iya sholat saya. Yang kedua, bisa jadi misalnya bagaimana dengan apa rizki yang kita berikan, bagaimana sumber harta yang kita berikan ke anak, orang tua yang lalai dalam urusan ini, nafkah yang diberikan, nafkah yang haram atau syubhat, maka pasti berdampak dan pengasuhan lagi-lagi. Mungkin dari cara pandang barat nggak nyambung, orang barat nggak percaya tentang teori ini. Tapi kita sangat meyakini karena setiap harta yang haram masuk dalam tubuh anak, baik zatnya atau sumbernya, maka akan jadi kendaraan setan. Setan akan masuk ke dalam tubuh anak itu, numpang lewat makanan atau sumber zat yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Inilah kenapa jangan menyepelekan untuk menjaga kebersihan harta. Ya, suatu hari saya pernah diminta ngisi kajian di sebuah perusahaan BUMN di Jakarta yang dulu awal-awal baru muncul itu lagi booming ya. Jadi saya kajian jam habis Isya di perusahaan tersebut, selesainya jam 8:30 bahkan jam 9 malam. Jam 9 malam itu saya baru pulang gitu. Maka saya pesan ojek lagi. Qadarullah saya dapat supir ojek yang ramah tapi banyak ngomongnya gitu. Padahal saya lagi lelah banget tuh.
Jadi baru datang orangnya bersikap, malam Pak mau pakai masker atau enggak? Saya bilang pakai. Gitu. Mau pakai helm? Pakai gitu. Udahlah saya jangan aja jawabnya singkat-singkat aja. Ya, ternyata sepanjang perjalanan supir Gojek ini banyak lagi ditanya. Ya ada aja diobrolin, kerja di sini Pak gitu. Ya saya jawab singkat ya, supaya dia tahu saya capek. Enggak, saya bilang. Oh, kata dia, kerja di mana Pak? Gitu. Saya jawab singkat lagi aja, di mana-mana gitu. Oh, Bapak banyak juga ya kerjaannya, di mana-mana Bapak kerjanya. Emang kerjanya apa Pak? Gitu. Saya jawab lagi aja singkat, ngajar. Oh, Bapak ngajar. Tanya lagi, ngajar apa Pak? Ngajar ngaji. Saya bilang. Oh, Bapak Ustadz. Ya Allah, beruntung banget saya. Kalau begitu saya boleh nanya nggak Pak Ustadz? Saya bilang aja dari tadi situ udah banyak nanya. Saya bilang, nanya lagi saya bilang. Ya udahlah Kadung, ketahuan apa sih menanya apa? Gue bilang. Oh iya Ustadz, maaf Pak Ustadz nih saya pas banget nih ada Ustadz nih. Saya mau nanya ini Pak Ustadz, apa? Jadi saya sebagai supir Gojek kan dapat tawaran dari teman-teman saya Pak Ustadz. Yaitu saya ditanamin aplikasi di handphone saya. Handphone saya itu tanam aplikasi yang bisa ya mengblok semua orderan GoFood ya di Batam udah ada kan ya, Gojek GoFood udah ada kan ya. Orderan GoFood itu bisa lari ke saya doang yang punya aplikasi ini. Jadi nggak lari kemana-mana. Ya katanya dengan kita pakai aplikasi ini kita bisa memperbaiki performance kita di perusahaan. Nanti di akhir bulan dapat bonus tinggi. Ini cara yang diajarkan oleh teman saya Pak Ustadz. Jadi aplikasi ini ilegal, kita install bayar 100.000. Jadi nanti kita bisa ngatur, kita milih orderan GoFood dari daerah mana gitu. Nah silakan cek deh sama supir Gojek terdekat, benar nggak ada kayak gitu. Tapi ini dia cerita sama saya. Nah hukumnya apa Pak Ustadz? Saya kalau tanya hukum fikih, saya nggak mau jawab langsung dari sisi syariatnya. Saya pengen ngasih pelajaran aja. Maka saya bilang sama dia, boleh aja sih Pak, tapi tanggung resikonya mau. Saya bilang. Dia nanya, resikonya apa Pak Ustadz? Resikonya istri suka ngelawan, anak susah diatur. Tiba-tiba dia berhenti langsung, pantesan. Dia langsung cerita, pantesan loh. Jangan berhenti Pak, jalan saya bilang. Saya mau pulang lama juga nih saya bilang. Wah ini pas banget nih omongan Pak Ustadz nih. Emang kenapa Pak? Wah kalau sama istri saya udah berkali-kali ribut sih. Tapi sama anak nih. 2 minggu yang lalu kan saya anak saya gini-gini alhamdulillah di pesantren Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nah 2 minggu yang lalu anak saya nelpon tuh dari pesantrennya disuruh sama ustadznya. Yang jadi masalah dia nelpon tuh ngomongnya nyelekit gitu maksudnya. Ya dia ngomongnya ya dia bilang gini, "Pak," iya saya tanya. Ya saya bilang, "Lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal-halal aja ya, jangan yang haram-haram loh, Pak." Saya kan tersinggung loh. "Kamu kok ngomong gitu ke Bapak? Emang kamu kenapa ngomong gitu?" Soalnya kata ustadzku, hafalanku udah 2 minggu nggak nambah-nambah. Ya, kata ustadzku kalau hafalan nggak nambah, periksa sumber makanannya. Periksa sumber hartanya, sebab yang menghalangi kedekatan sama Al-Quran tidak ada cara lain kecuali harta yang haram. Langsung ngejelep ke hati saya nih Pak Ustadz. Aduh, ternyata benar ya Pak Ustadz. Ada pengaruhnya ya, pasti. Jadi sebagian besar kita yang selama ini meremehkan dosa-dosa yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, kadang-kadang ditampakkanlah lewat yang selama ini tidak terfikirkan. Maka sebagian besar ya orang tua yang melakukan dosa mungkin rezekinya tetap ngalir. Orang tua melakukan dosa mungkin rezekinya tetap dapat kebaikan. Tapi yang paling mudah itu nanti kalau tiba-tiba anaknya sulit banget untuk diatur. Anaknya sulit banget dinasehati. Anaknya bahkan gampang banget ya melakukan hal-hal yang haram karena apa? Karena bisa jadi orang tua yang tanpa sadar melakukan ini. Itulah mengapa target pertama kalau kita ingin perbaiki diri anak, perbaikilah diri kita. Sebagaimana tadi doanya Nabi Ibrahim, mulailah dengan dirinya. Robi jalhazal bada amina wajrubni wabeni adal berasnam. Atau doanya Nabi Lut ya dalam surat Asy-Syu'ara 169. Ketika wabah kaum LGBT marak di kampungnya, apa doanya beliau?
Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rob, selamatkanlah aku, lihat dirinya, dan keluargaku dari perbuatan terkutuk mereka. Maka ini menjadi dasar. Jadi tema kita orang tua hebat, anak hebat, maka ini menyadarkan kita bahwa kenapa kita perlu belajar ilmu parenting agar kita perbaiki diri. Dengan hal inilah anak mudah banget dikasih nasihat karena Allah yang gerakkan hati mereka sehingga mereka mau niru. Yang kedua, mereka pun dapat contoh. Contoh yang mudah itu karena melihat dari perilaku orang tuanya. Karena kita tahu bahwa anak itu ya mudah bergerak kalau melihat apa yang apa yang dilihat itu lebih kuat daripada apa yang dengar. Gak mungkin lah anak bisa belajar sabar kalau ortunya ngomong sabar tapi nggak sabar. Kan sering kita temui ibu-ibu ngomong sabar ke anaknya tapi nggak sabaran. Sabar, sabar. Kamu kok nggak sabar sama cubit nih? Sabar. Kan lucu nih mama zaman now. Nyuruh sabar tapi nggak sabar. Sebenarnya anak mikir, oh. Sampai akhirnya dicubit juga adiknya. Adik sabar, adik sabar nggak? Adik sabar nggak? Tuh turun-temurun tuh. Sampai akhirnya mamanya, kamu kok gitu sama adik kamu? Gak boleh gitu ya. Aku kan ngajarin sabar mama. Kata mama kok sabar gitu ya. Jadi ternyata apa yang nampak dilihat oleh anak itu lebih berbekas daripada apa yang didengar. Makanya dalam konsep pengasuhan itu perbaikan diri itu adalah memberi efek yang disebut kuwatut ta'thir, daya pengaruh. Mengapa Nabi Muhammad SAW itu telah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya paling kencang? Kan kalau mau Rasulullah mungkin ongkang-ongkang kaki aja. Kalau Allah boleh paling layak untuk nggak ibadah tuh Nabi. Ya, Nabi kan bisa nyuruh gini, sholat. Ya, engkau bagaimana Rasul? Kalau aku udah jamin masuk surga. Kalau Nabi kan bisa aja ngomong gitu. Namanya juga Nabi kan gitu. Tapi kan ternyata kenyataannya Nabi nggak begitu. Maka aneh kalau ada orang-orang yang mengagung-agungkan wali ini, wali itu hebat dia nggak usah sholat. Nabi aja yang jelas-jelas dijamin surga aja sholat. Pertanyaannya kenapa Nabi melakukan ini? Karena akan memberikan efek. Agar pengaruh. Itu sebut bahwa bagaimana Nabi saja memberikan contoh sholatnya paling banyak. Coba lihat kualitas sholatnya kita sama Nabi jauh pada Nabi dibandingkan kita Nabi masuk surga, kita nggak dijamin. Ya. Tapi Nabi sholatnya paling kenceng, paling banyak. Puasanya, Nabi punya puasa khusus, puasa wisol, kita nggak ada. Ya, kalau kita kan puasa nanti pas udah tahu berat badan nambah baru puasa. Kalau kita kan puasa itu berdasarkan timbangan. Ya, hari ini ditimbang ya Allah lebih 3 kilo berarti puasa 3 hari. 1 hari target 1 kilo. Jadi ukuran kita itu juga berdasarkan timbangan gitu. Maka kalau kita lihat Nabi aja puasanya paling rajin padahal dijamin masuk surga. Ini memberi isyarat betapa kalau kita lihat perhatikan bahwa contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi menunjukkan bahwa sejatinya perbuatan untuk menjadikan diri sebagai contoh atau teladan itu lebih mengefek ke masyarakat anak-anak. Anak-anak itu akan belajar di sini. Orang tua yang berkeluh kesah anaknya candu gadget, coba tengoklah. Jangan-jangan kita tanpa sadar dilihat oleh anak main gadget terus. Ya. Gila anak-anak kamu tuh nggak boleh main gadget lah, kita sendiri kadang kalau udah main gadget lupa. Ya, kalau kita main gadget lupa kita bahwa kita kadang-kadang buat anak belajar betapa banyak anak-anak tuh saya tuh karena sebagai konselor sering mendapati ya pengaduan dari anak-anak. Ya, salah satunya karena orang tua yang nggak fair. Fair itu adalah orang tua yang menerapkan aturan itu dengan prinsip kekamuan bukan kekitaan. Maksudnya gimana? Anak-anak suruh tidur siang, anak-anak suruh nggak boleh makan, anak-anak wajib makan sayur-sayuran, nggak boleh makan mie instan. Tapi orang tuanya nggak pernah tidur siang, nggak pernah makan mie instan, diam-diam. Jadi nggak fair kata anak-anak. Ya betapa banyak ada ya ini sebuah keluarga dicontohkan. Ya, ada seorang ustazah itu yang akhirnya mengakui bahwa ada yang salah dari mengasuh karena dia punya 5 anak perempuan semua. Ya, suatu hari dia bikin aturan di rumahnya. Anak perempuan wajib di rumah jam 7 malam ya. Ya, kalian perempuan jam 7 malam keluyuran apa kata orang gitu ya. Wanita nggak benar gitu. Nah, yang ngomong nih ustazah ini ya. Qadarullah suatu hari uminya pulang jam 8 malam. Anaknya kan komplain, Umi kok pulang jam 8 malam?
Nah, inilah jeleknya kita. Kita tuh alih-alih mengakui kesalahan, malah mencari pembenaran. Umi ustazah, banyak yang butuh unian Umi. Oh gitu, giliran kalau ini boleh. Apa salahnya mengatakan, aduh Umi salah ya nak. Umi minta maaf banget. Apa nih konsekuensi buat Umi? Harusnya begitu, lebih fair. Betapa banyak anak-anak di meja makan diingetin, kalau di meja makan kita ngobrol, jangan main handphone mulu. Tiba-tiba bapaknya ngangkat telepon, ini proyek 5M, ya. Kalau kita nggak ada proyek ini habis kita, ya. Ibunya juga, iya nih mama juga lagi dapat pesanan nih, baju, kamis, ini lagi ada lagi kebetulan yang warna pink habis lagi gitu. Jadi giliran mamanya banyak dalinya juga. Maka anak-anak mikir. Saya sampai akhirnya memahami kenapa anak-anak zaman now itu selalu pengen buru-buru gede. Kenapa selalu pengen mereka cepat-cepat gede? Tahu nggak jawaban kenapa anak-anak pengen buru cepat gede? Karena mereka ingin buru-buru melanggar aturan. Karena bagi mereka aturan itu milik bocah. Aturan itu milik anak-anak. Orang dewasa suka-sukanya melanggar aturan. Ya, betapa banyak orang dewasa itu sebenarnya kalau mama mah nggak apa-apa, nggak boleh kayak gitu. Inilah yang membuat anak-anak pengen buru-buru gede, bukan ingin matang, tapi ingin dan melanggar aturan. Jadi ingat kenapa kita memperbaiki diri, karena inilah yang diperintahkan Allah supaya berpengaruh terhadap pengasuhan anak kita. Sudah pukul 14.02, waktu saya dibatasi 45 menit, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekadar pengingat bagi diri pribadi, ya diri saya dan tentu buat kita semua. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Bentri. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, boleh Ustadz? Silakan. Ya, silakan pada ibu dan semua yang ingin bertanya untuk sesi 1, 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. Tolong dibantu operatornya ya. Silakan Ibu Bunda jika ingin bertanyakan terkait dengan anak-anak ataupun masalah-masalah di anak-anak ataupun masalah dengan orang tuanya, silakan ditanyakan. Ada? Ibu Bunda? Ya, boleh lewat chat, silakan. Boleh langsung, silakan juga. Ada, Ibu Bunda? Ada yang ingin bertanya? Ya. Siapa? Ya, Bunda Eni. Bunda Eni Damayanti, silakan Bunda. Atau udah jelas semua nih, nggak ada yang menanya. Insyaallah udah, ya. Setelah kita sudah menjadi ayah bunda yang baik untuk anak-anak kita, sudah menjadi ayah bunda yang hebat untuk anak-anak kita dari materi hari ini. Ada nggak yang tanya? Ada yang ngacungkan tangan ya? Ada. Dari Bunda Faruk ya. Bunda Faruk, silakan Bunda Faruk. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini bisa ikuti webinar bersama Ustadz. Baik Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana caranya menjaga motivasi anak yang kita mendorong anak kita untuk menghafal Al-Quran ya Ustadz. Cuman dari kita sendiri, orang tua itu belum memiliki kapasitas sebagai penghafal Al-Quran juga gitu Ustadz. Kadang anak kita dorong, tapi orang tua karena merasa ya mungkin karena sudah usia, sudah susah menghafal gitu, nggak seperti anak-anak. Dan dengan berbagai kesibukan kita tuh
jarang memperlihatkan ke mereka kalau kita sedang hafalan, umpamanya kayak gitu ya Ustadz. Bagaimana tetap menjaga anak kita semangat untuk menghafal dengan kondisi orang tua yang seperti itu ya Ustadz ya. Mungkin itu dulu Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibda bin nafsik kata Rasulullah, mulai dari dirimu. Karena meminta anak hafal Quran tapi kita nggak cinta hafal Quran kan justru kita seperti lilin menerangi tapi membakar diri. Justru perhatian pertama adalah bukan kita karena kita tua, karena kita bukan. Tapi sejatinya kebutuhan kita akan Al-Quran harusnya itu menjadikan kesadaran penuh kita. Bahwa kitalah yang membutuhkan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ini bukan masalah hafalannya jumlah berapa. Saya banyak berinteraksi dengan para penghafal yang sejatinya hafalan mereka pun akhirnya ya hilang begitu cepat karena yang muncul itu adalah target hafalan bukan target kesukaan. Jadi buat para bunda, buat para ayah, saya nggak bisa menjawab untuk seolah-olah mencari pembenaran. Bagaimana kalau kami ya jangan sampai seperti itu. Karena jangan sampai, mohon maaf nih ada orang tua yang tanya, kami sengaja Ustaz masukin anak ke hafal Quran walaupun kami gak ngafal. Kami mudah-mudahan kami di akhirat akan dimahkotakan oleh anak. Saya bilang kalau anak memahkotakan kita akhirat, kalau kitanya jelas di surga. Ya, nanti jangan-jangan anak nyari kita mau mana? Di neraka waliyahzubillah. Gimana memahkotain? Orang kitanya aja nggak ada di surga. Jadi memahkotakan itu juga syaratnya kita cinta sama Al-Quran gitu. Jadi jangan sampai karena kita sendiri mengabaikan Quran. Jadi justru nasihat ini kepada orang tua. Jadi nggak ada excuse untuk mengatakan bahwa gimana caranya biar anak kami sendiri nggak usah, ya nggak bisa gitu. Kamilah yang lebih pertama lagi, lebih penting. Makanya Nabi Nuh itu dirinya dulu perbaikin, Nabi Adam perbaikinya, anaknya nggak masalah. Jadi jangan sampai kita jadi calo surga atau calo surga. Nyuruh tahu kan di terminal calo ya. Ya, Nagoya gitu kan, Batam Nagoya. Pas bis penuh calo nggak ikut. Calo kan nggak ikut, bang kok nggak ikut bang gitu ya, suka jadi naik gitu di Batam tuh ya, terus calonnya nggak ikut ya, kenapa? Karena dia cuma nyuruh orang masuk doang ya, kenapa? Jangan jadi calo, tapi jadilah orang yang memulai diri sendiri. Jadi bukan masalah kita sendiri nggak punya waktu, bukan bisa kita otaknya nggak sanggup, yang penting kita berinteraksi sama Qurannya. Jadi mau kita bacanya pelan-pelan, ngulang Al-Ikhlas juga nggak apa-apa, Bun. Qul huwallahu ahad, kita belum hafal. Al-Ikhlas aja kita bisa ngulang-ngulang kok. Terus apalagi ayat pendek, tabat yada, kita lihat lagi. Anak kan ngelihat, nggak masalah. Yang penting anak ngelihat, mamahnya perhatian sama Quran. Ya, jangan sampai karena yang kita bangun ke anak itu adalah bukan bisa tapi kecintaan, cinta sama Quran. Jadi pahamilah parenting dalam Islam itu target utamanya kita. Kan gini, kita lagi belajar, bukan anak. Jadi bunda itu jangan pikirin anak, pikirin diri sendiri. Kita ini nanti di akhirat dihisap, bisa nggak kita menjawab bagaimana Al-Quran itu engkau sia-siakan nanti. Itu dulu. Itu dulu yang kita pertanyakan. Jadi dari sekarang tekad bangun bismillah. Ya, walaupun saya ya maaf ya ada yang bilang saya kan cuman ini belajar. Mau kita dari Iqra 1 enggak masalah. Enggak usah malu Iqra 1. Anak juga ngelihat kok. Karena ingat rumusnya. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak membutuhkan orang tua yang senantiasa memperbaiki kualitas dirinya. Jadi ortu yang tertatih-tatih membaca Iqra, anak bahkan sudah hafal juz 30, tapi kelihatan bundanya malam-malam itu A, Ba, Ta, apa sih ini ya?
Nanya anak-anak nih apa sih nak? Itu lebih berbekas dibandingkan hafalin. Bundanya masih ngitung duit, magang remote sambil nonton drama Korea, kan nggak nyambung. Jadi bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin diri kita. Dengan diri kita itulah kita menjadi target. Jadi akhirat itu nanti diri kita yang pertama kali dihisap, amalan kita. Ya, jadi karena kita kan udah tua, bukan itu alasan. Yang penting tekad kita untuk mau memperbaiki diri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada 2 anak kami yang sudah beranjak dewasa, tapi kadang agak kesulitan komunikasi pada mereka. Bagaimana baiknya ya Ustadz, agar komunikasi tetap baik seperti masih SMA, SMP? Kebetulan yang 2 ini sudah lulus kuliah dan masih kuliah. Syukron. Iya. Pertama, komunikasi ke anak remaja itu jangan banyak nanya, jangan banyak ceramah. Karena anak remaja ya kalau diceramahin ya mereka nggak suka. Ya, apalagi dengan kalimat-kalimat yang ngegas. Ingat, kenapa anak sebut remaja? Karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja gitu, remaja maksudnya. Di remaja itu rem kita banyak dia nahan diri. Salah satunya kalau mau ngomong sama anak, ya memang beberapa hal bisa kita praktekkan. Ya, kalau ayah bunda pernah baca buku kami Fatherman yang pertama, di Fatherman pertama diajarkan tips khususnya para ayah membangun kelekatan khususnya kepada anak. Ya, qadarullah buku kami yang Fatherman pertama udah cetakan ketiga sudah habis dan mau masuk cetakan keempat tapi belum hadir. Tapi kabar gembiranya kami punya buku Fatherman 2, lanjutan Fatherman 1 dan kabar gembiranya Fatherman 2 ini gratis. Silakan yang ingin mengunduhnya dalam bentuk e-book ada di www.fatherman.id. Di buku ini ayah bunda bisa mendownload langsung di www.fatherman.id. Dan buku Fatherman ini yang bedanya dengan yang pertama bahas bagaimana ayah dekat sama anaknya. Kalau Fatherman 2 membahas bagaimana ayah dari sudut pandang seorang istri. Makanya judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah. Nah inilah Fatherman 2. Nah, kalau kita berbicara kepada anak remaja, satu, jangan pernah banyak bertanya ya, tapi membuat pernyataan. Contohnya jangan nanya gimana, udah makan belum, tapi bilang aja, Bunda doain ya supaya kamu hari ini bahagia. Itu yang kedua, jangan memulai dengan interogasi, tapi mulai dengan self disclosure. Ketika duduk, mulailah dengan cerita diri. Tahu nggak, nah hari ini tadi Bunda ketemu orang di pasar. Orangnya masa bilang begini. Jadi cerita-cerita tentang diri kita itu membuat anak mau terbuka. Atau kita cerita waktu kita seumuran dia. Waktu ayah seumuran kamu, dulu ayah tuh pernah loh nak. Ya ketemu perempuan cantik banget. Jadi cerita-cerita tentang diri itulah yang membuat anak mau cerita. Jangan sampai kita nanya-nanya yang buat anak ngerasa, ini mama kayak KPK aja, kita kayak koruptor ditanya-tanya mulu. Ini mama jangan-jangan ya pembawa acara Mata Najwa ya. Ya kayaknya kita diwawancarain mulu. Gak suka ya. Jadi modelnya cerita diri aja. Yang ketiga, pastikan kalau ngobrol sama anak, yang membuat anak suka itu kalau ada kegembiraan. Sesuatu yang membuat anak candu ngomong itu kalau ada kegembiraan. Makanya anak-anak itu lihat kalau sama kita itu lebih sering tegangnya atau lebih sering ketawanya. Kalau lebih sering ketawanya pasti dia nyaman ngomong sama kita. Yang keempat ya bahasa tubuh kita juga harus diperbaiki. Membuat anak nyaman itu juga salah satunya. Yaitu perbaikan. Saya menyarankan bunda dan ayah kalau ingin mendalami ini kami bikin sharing classroom grup untuk membahas tentang komunikasi pengasuhan anak selama 10 sesi dan itu informasinya di atas selama bulan Ramadan di dalam sebuah grup Telegram yang ayah bunda bisa mengakses video kami setiap harinya
Bagaimana sejatinya memahami komunikasi kepada anak-anak termasuk usia tumbuh kembangnya. Anak umur sekian, laki-laki dan perempuan tuh bedanya di mana. Itu ada di dalam grup yang kami bikin namanya sharing classroom. Jadi kelas yang kita manfaatkan untuk belajar komunikasi kepada anak, terutama ketika anak sudah beranjak remaja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya orang tua untuk dapat berlaku adil terhadap anak-anak dengan usia yang berbeda? Karena setahu saya berlaku adil disesuaikan dengan usia mereka. Namun di mata anak-anak, orang tua dianggap tidak adil. Contoh, anak yang paling tua diminta untuk bertanggung jawab memberesin kamar mainannya, sedangkan anak yang lebih kecil masih dibantu beresin mainannya. Bagi anak yang paling tua menganggap orang tua nggak adil karena dia harus mengerjakan sendiri, sedangkan adiknya dibantuin. Nah, itu gimana? Ya. Perasaan tidak adil ini perasaan akumulatif. Bukan dilihat karena nggak dibantuin saja, tapi aspek-aspek yang lain. Contohnya apa? Apakah kita punya waktu membuat anak itu merasa istimewa? Contohnya, kalau mendapati anak yang merasa tidak adil itu, sering-seringlah berdua secara personal. Sambil membisikkan telinganya, kamu tuh istimewa di hati mama. Karena sebagian besar anak yang merasa tidak adil disebabkan dia tidak merasa punya keistimewaan. Ortu kadang mengumpulkan anak sambil ngomong, mama sayang sama kamu, gak ngefek. Ya, yang dibutuhkan sama anak pertama diajak jalan berdua, dibisiki, mama bangga sama kamu nak. Membuat dia bangga. Kamu udah berani mandiri, adik kamu belum. Dia merasa nyaman. Makanya yang sebenarnya jadi masalah protesnya anak yang gak adil itu karena bukan karena masalah dia itu. Karena bisa jadi banyak hal. Contohnya jangan-jangan ada komunikasi kita yang kadang-kadang ya dianggap berat sebelah. Contoh ya, kakak selalu dianggap harus ngalah. Sering ini Bu Eli Risman guru saya selalu bilang salah satu kezoliman ortu sama anak itu khususnya sama anak pertama dengan bahasa kakak ngalah. Kakak nggak boleh gitu, kakak bagi adiknya ngalah itu zolim. Ya bukti. Kenapa? Harusnya adik diajarkan juga. Nah, tapi ini juga salah satu penyebab kenapa munculnya ketidakadilan. Jadi jangan memandangnya masalah beresin kamar. Karena justru anak-anak yang sudah paham tentang tanggung jawabnya, dia malah bangga. Nah, kenapa dia malah nggak protes karena adiknya itu? Karena bisa jadi kecumbuan dipelihara waktu kecil. Sibling rivalry belum selesai. Contohnya waktu adiknya lahir, mungkin si kakak selalu terabaikan. Nggak pernah diajak jalan berdua, nggak pernah diapresiasi secara personal, nggak pernah dikasih hadiah khusus. Jadi kalau mau beresinnya itu bukan dari sisi ya menjelaskan, cukup minta maaf sebagai bentuk koreksi, setelah itu ajak, "Oh kamu merasa tidak adil ya nak, maafin ya." Ya mungkin ada yang mungkin sikap bunda yang belum layak. Besoknya ajak jalan berdua, jadi dia merasa dirinya istimewa. Itu yang dia bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan selanjutnya sekarang saya mau bertanya, Ustaz. Anak saya usia 13 tahun, kelas 7. Waktu usia SD, kelas 1 sampai 6, sangat gampang dalam hafal Quran. Tetapi setelah kelas 7, sangat sulit dalam hafal Al-Quran. Dan sekarang juga cenderung melawan dengan cara menentang apa yang kami mau. Menentang apa yang kami sarankan. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, Ya, salah satu dampak dari anak-anak yang secara emosi nggak dekat dari kecil biasanya adalah mereka ketika udah beranjak remaja memiliki kekuatan untuk melawan dan membantah. Fenomena ini fenomena disebut children distrust dan biasanya pengaruhnya dua. Satu yaitu emotional bonding yang rusak karena di snack masa ya? kecil. Snacknya. Emotional bonding yang rusak di masa kecil. Emotional bonding ini bisa kita lihat dari misalnya pola asuh. Di mana anak-anak yang mungkin harusnya banyak mendapatkan pelukan, sentuhan, sampai umur 2 tahun bisa jadi banyak ortu yang melalaikannya. Yang kedua adalah beban yang terlalu cepat sebelum usianya. Contohnya apa? Anak-anak yang sudah dikenakan hukuman dan tuntutan sebelum 7 tahun. Sholat, padahal
Kalau anak-anak 0 sampai 7 tahun diberikan fitrahnya untuk merasakan nikmatnya berinteraksi dengan bapak ibunya, bisa ketawa, gembira, mereka bisa bebas bermain, istilahnya Ali jadi raja, maka hati mereka tanpa sadar terikat. Ketika hati terikat itu mereka tunduk kepada kita ketika udah gede. Jadi ini permasalahannya bukan di hafalan Qur'annya. Permasalahannya adalah di hubungan emosi dengan anak yang putus. Ikatan hati yang renggang. Mungkin selama ini kita hanya menjadi orang tua sebagai seorang ustaz atau ustazah saja. Yang buat anak-anak tuh capek, bosen. Ya, di sekolah udah ketemu ustazah. Di masjid ketemu ustazah. Begitu di rumah, ustazah lagi gitu. Mereka butuh satu figur namanya mama, namanya ibu, namanya mami. Yang mereka butuhkan umi, ibu, mama yang waktu pulang itu jangan nanya tugas. Tapi nanya sesuatu yang buat mereka diperhatiin. Misalnya apa? Abang hari ini bahagia nggak bang? Coba deh pertanyaan kita aja menunjukkan sejauh mana anak-anak itu diperhatiin emosinya. Karena banyak ortu nanya anak tuh tugas mulu. Baru ketemu sholat udah belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa? Coba deh cek. Rasulullah tuh kalau ketemu sahabat gak pernah nanya tugas. Rasulullah tuh kalau ketemu sahabat gak pernah nanya, sholat udah belum? PR udah belum? Gak ada, cari hadisnya. Kalau kita kan pertanyaan buat anak itu udah. Gitu. Jadi anak-anak tuh karena pertanyaannya template, jawabannya template juga. Itu membuat anak-anak kalau ditelepon di pesantren malas ngangkatnya. Karena udah ketebak pertanyaannya udah sholat belum? Udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa? Jawabannya itu juga dia template. Udah. Waalaikumsalam. Selesai. Karena kita nggak pernah nanya sesuatu yang mereka butuhkan. Salah satu yang mau kalau membangun hubungan sama anak, yaitu pertanyaanlah sesuatu yang mereka sukai. Contoh, sesuatu pernah ketemu anak kecil. Yang pertama ditanya itu adalah pertanyaan tentang hobinya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Jadi Rasul itu nanya kabar burung pipitnya. Anak-anak itu kalau hobinya ditanya pasti senang. Kalau kita nanyanya tugas dulu, ini nanya hobi. Makanya kalau anak senang main futsal tanya, hari ini main futsal gimana nak? Senang dia jawab, aku hampir cetak 5 gol bun, cuman gawang dipindahin teman. Gitu. Ya udah, gak apa-apa. Senang mereka. Aisyah, gimana bonekanya? Udah aku mandiin, tinggal dikuburin dan dikafanin misalnya. Ya misalnya biasa aja anak-anak mah. Jadi benarnya anak-anak. Jadi kalau suka membantah lawan, maka jawabannya periksa hubungan. Berarti kita belum memenuhi tahapan kalau kata para ulama at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih nasihat sebelum engkau kasih tugas. Itu dulu tahapannya. Kalau kita langsung tugas, hafalan, padahal belum dikasih nasihat, sebelum kasih nasihat, ikat hatinya dulu. Kalau kata para ahli, connection before correction. Ya, jalin koneksi dulu sebelum mengkoreksi. Coba deh, sederhana deh ibu yang siapapun bertanya ini, kapan terakhir kali ketawa bareng sama anak? Itu aja jawaban sederhana, karena anak itu kalau udah nggak bisa ketawa bareng orang tuanya, mereka sebel ya, karena mereka punya rumus. Siapa yang buatku menangis adalah musuhku, siapa yang membuatku tertawa adalah sahabatku. Sederhana itu. Makanya kalau rumah udah nggak ada ketawa, mereka paling males. Karena ketawa bagi anak-anak muda zaman udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi sama orang tuanya, dicari keluar. Jadi kenapa anak-anak malas hafal Quran? Karena mereka nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Karena kita menuntut sesuatu yang tidak berbarengan dengan kebutuhan jiwa. Jadi kalau saran saya, jangan fokus ke hafalan Qurannya. Fokuslah yang kita paling menyedihkan kalau anak itu nggak mencintai kita lagi. Salah satunya dianggap ortu yang menyebalkan. Ortu yang menyebalkan itu banyak tuntutan tapi nggak memenuhi hak batin anak. Karena itu mundur selangkah, jalin keakraban lagi. Kapan terakhir kali ketawa? Udah nggak pernah Ustadz. Nah itu mungkin masalahnya.
Karena mungkin kita itu menjadi orang tua yang kaku gitu. Duduk di meja makan, meja makan kan tempat ngobrol yang membuat anak akrab. Tapi kadang ortu serius banget. Duduk meja makan pertanyaannya, nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Anak sampai muntah, ya Allah, nanya inflasi. Perasaan Ibu Sri Mulyani aja nggak bisa jawab pertanyaan ini. Sampai anak mikir, gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara ya. Ini jangan-jangan Papa Kim Jong Un lagi nyamar ini. Karena ngelasa bapak ibunya itu kaku kayak kanabu kering gitu. Makanya kalau kita lihat para sahabat, para nabi, itu kalau ketemu sama anak istrinya ketawa. Itu dulu aja. Tugas ortu itu adalah menciptakan senyum dan tawa karena inilah isyarat rumah surga. Karena Al-Quran ketika berbicara tentang rumah surga, apa kata Allah? Wujuhu yawma idzim musfirah dohaikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa, bergembira ria. Itu gambaran rumah surga. Sehingga kalau orang tuh anak merasa dekat dengan kita, ya, terutama anak-anak itu di zaman now itu kalau disimpulkan rumusnya sederhana. Ya, kalau pengen jadi ortu yang membuat anak mudah diarahkan, jadilah ortu yang bukan hanya baik tapi asyik. Ingat kata kuncinya, enggak cuma baik, asyik. Karena baik aja enggak cukup. Karena anak-anak itu bisa beralih kepada gadget yang asyik, kepada teman-teman di luar yang asyik. Jadilah ortu yang baik plus asyik. Salah satunya bisa membuat anak senyum dan tertawa. Itu dulu. Kalau anak bisa senyum tertawa mudah diarahkan. Sebab Nabi Ismail itu dengan ketika diperintahkan disembelih oleh Ibrahim itu menunjukkan betapa dia sangat mencintai ayahnya. Ayah yang dicintai, ortu yang dicintai sangat mudah membuat anak untuk diarahkan karena anak itu sejatinya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Ya, saya punya kawan seorang psikolog. Dicerita dia punya siswa ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, sepak bola asal Portugal yang ganteng katanya, rambutnya kaya, dermawan gitu. Suatu hari Ronaldo di akun IG-nya dengan follower 250 juta mengiklankan produk sampo. Kawan saya cerita, itu muridnya langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak. Bayangkan. Kepala botak beli sampo, kan gak masuk logika. Sampai kita mikir, lah kan lu botak ngapain beli sampo? Jawabannya sederhana. Habis Ronaldo aja beli. Makanya kalau ortu dicintai, anak pada ngikut. Aku pengen kayak papa. Papa aku juga mau ke masjid. Aku pengen kayak papa, papa setiap hari ngafal Quran. Kalau kita dicintai, diikutin. Makanya jadilah ortu yang cintai. Salah satunya dengan jadi ortu yang asyik. Ya, selain juga baik. Ya, wallahualam bishawab sudah 14.30. Mohon maaf. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebagai informasi sekali lagi bagi yang ingin buku Fatherman ada www.fatherman.id untuk download secara gratis. Dan bagi yang bergabung di kelas kami memahami komunikasi pengasuhan anak selama 10 seri bisa dihubungi di atas ya. Bila taufik ya itu saja bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dendri yang telah membersamai kita. Baik, ayah bunda semua, terima kasih atas kehadirannya. Demikian dari panitia ada yang disampaikan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda boleh live ya. Kenapa?